Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فقال الله تعالى في المحكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hidup, untuk masih bisa beraktivitas menjalankan kehidupan kita di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat untuk selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari membacakan syarah Kitab Tauhid, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian matan kitab ini adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk dalil yang kelima yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan kita telah bacakan kemarin penjelasan dari pensyarah kitab ini, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tentang beberapa mufradat dari ayat ini, yaitu tentang makna kata ta'alau. Ta'alau ini bentuk jamak ya. Bentuk tunggalnya ta'ala. Ta'al ya. Orang di Arab biasanya ta'al, ta'al ya fulan ya. Ta'al itu artinya kemari gitu. Ya ke sini gitu. Ya kalau dalam bahasa Inggrisnya come here gitu ya. Ya. Nah, kalau ta'alau jadi banyak yang dipanggil. Kalian ya, kemari kalian gitu. Ya, atlu ini sudah kita bahas juga, artinya aqussu alaikum. Atlu itu bacakan, maksudnya aku kisahkan kepada kalian, au ukhbirukum, atau aku kabarkan kepada kalian tentang wasiat apa saja yang Allah haramkan dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita telah membahas makna kata haram ya. Haram ya, secara bahasa bermakna al-mamnu'u anhu ya, yang dilarang darinya. Perkara yang haram itu yang dilarang gitu. Nah, kemudian telah kita jelaskan pengertian haram menurut istilah para ulama fikih ya. Haram itu adalah ma yu'aqabu fa'iluhu. Jangan dibaca yu'aqibu ya. Yu'aqabu, disiksa, karena di sini adalah pasif ya, pasif voice ya. Kalau yu'aqibu menyiksa. Nah, kalau yu'aqabu disiksa ya. Ma yu'aqabu, apa saja yang disiksa pelakunya. Ini telah kita bahas. Siksa di sini berdasarkan dengan dosanya. Yu'aqabu ya bihasabi ma'aso ya, berdasarkan maksiat yang dia lakukan gitu. Kalau maksiatnya berupa kesyirikan, ini dipastikan syirik besar maksudnya. Kalau syirik kecil masih terjadi debat di antara para ulama, khilaf, perbedaan pendapat. Kalau syirik besar sepakat. Kalau ada orang yang meninggal kemudian membawa dosa syirik besar dan dia tidak ada uzurnya gitu,
Berbeda nanti ada orang yang berbuat syirik ya, namun dia tinggal di daerah yang tidak masuk informasi, tidak ada dai, tidak ada dakwah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ma'zurun bil jahli, dikiaskan dengan orang-orang yang hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan kenabian. Memang ada khilaf juga di antara ulama dalam masalah ini. Ada juga ulama yang berpendapat tidak. Ya, meskipun mereka tinggal di negeri yang jauh, ya kan. Nah, namun ketika diutus Nabi ini tidak ada lagi hujah bagi mereka. Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Artinya setelah rasul diutus tidak ada lagi tentang masa syirik ini, tidak diberi uzur lagi. Ya, namun ulama lain berpendapat maksud dari ayat ini adalah sampai risalah Nabi sampai kepadanya gitu. Bukan hanya sekedar Nabi diutus, namun dia memang tinggal di hutan misalkan seperti orang kubu ya, orang pedalaman. Ya, mereka jangankan baca Al-Qur'an ya. Ya, mereka baca tulis saja nggak pandai gitu. Orang yang seperti ini sebagian ulama mengatakan ma'zur, ya, diberikan uzur. Uzur itu Pak, dia diberikan alasan gitu untuk tidak disiksa nanti karena ketidaktahuannya. Namun kalau orang tinggal di daerah yang sudah masuk informasi ini enggak lagi ya la yu'dzaru bil jahl, ya tidak diberi uzur dengan kejahilannya. Karena mereka itu bukan yang enggak tahu ya, tapi enggak mau tahu. Tidak mau mencari tahu. Nah, itu beda apa ya, orang yang nggak tahu dengan yang tidak mau mencari tahu. Ya, kalau yang nggak tahu itu memang fasilitas untuk tahu itu nggak ada dia. Ya, kalau orang yang nggak mau tahu itu sudah ada fasilitasnya, TV dakwah sudah banyak, ya kan, media sosial tentang dakwah juga sudah banyak. Dia punya HP juga, punya YouTube juga, ya kan. Kemudian punya media sosial juga, namun medianya untuk maksiat saja, nonton dangdut aja di YouTube. Ya Pak ya, manalah dapat hidayah gitu kan. Pinginnya masuk surga, tontonan dangdut aja. Ya, sekali-kali tontonlah ya video dakwah gitu kan. Ini kan menambah keimanan, bukan hanya menambah hati menjadi sakit keras bahkan mati. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita masih ya menjelaskan ayat surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid darain. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global dari ayat, yakni dari ayat surah ya Al-An'am ayat 51 sampai 53 di atas. Kata beliau, ya'murullahu an-nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikin alladziina 'abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu auladahum taqarruban li asnami fa'alu dzalika bi araihim wa taswili syaitani lahum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik ini adalah alladzi abadu ghairallah, yang menyembah selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa harramu ma razaqahumullah, dan orang-orang dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Ya. Wa qatalu auladahum, dan mereka membunuh anak-anak mereka. Taqarruban lil asnam, terkadang mereka jadikan korban ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada patung-patung mereka. Makanya Kiai Haji Idrus Ramli dulu mengatakan bahwasanya kenapa tahlilan itu ada, karena ini memang kebudayaan orang Hindu katanya, namun diislamisasi ya, diislamisasi. Dahulu yang disembelih itu bukan kambing gitu, kepala orang gitu. Nah, jadi digantilah dengan kambing. Dulu acara-acara mantra-mantra kitab Weda yang dibaca katanya. Ya, yang dibaca dahulu entah apa entah gitu kan. Nah, sekarang diganti dengan yasinan oleh Wali Songo kata beliau. Namun ternyata Wali Songo sesudah diteliti oleh para ulama Indonesia ya, ustadz-ustadz Indonesia yang ahli sejarah, Wali Songo mewasiatkan hanya segini yang bisa kami lakukan hari ini katanya.
Kami secara mutlak mungkin tidak bisa merubah budaya yang begitu kental di masyarakat. Ya, namun kami berharap ya untuk kedepannya ketika kami sudah meninggal ada orang yang akan memperbaharui ini, merombak, merenovasi ini, dan tidak sama sekali mengikuti metode-metode orang Hindu ini. Ya, sama sekali ditinggalkan. Itu pesannya Wali Songo itu. Namun ternyata dipertahankan sebagai sebuah adat kebiasaan, kemudian dengan dalih sebagai bid'ah hasanah. Namun itu semua ya adalah diakui ya. Konsepnya adalah, tata caranya adalah amalan-amalan agama selain Islam, agama nenek moyang sebelum Islam. Namun diislamisasi kan gitu, diislamisasi. Nah, maka itu semua tentu harus dikembalikan kepada asalnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ya ditinggalkan yang seperti itu meskipun sudah diislamkan konsepnya gitu kan. Dulu mungkin yang disembelih katanya orang, manusia yang dikorbankan, ya sekarang diganti dengan kambing dan lain sebagainya. Ya, ini masih ada sistem yang diikuti yang harus betul total dirubah kan gitu untuk zaman sekarang ya. Dulu mungkin Islam waktu itu lemah, minoritas gitu. Karena yang mayoritas tentu agama sebelum Islam, ya kan? Maka Wali Songo tidak bisa dia melaksanakan secara menyeluruh gitu ya prinsip-prinsip Islam. Ini kata beliau ya ketika terjadi diskusi dengan Ustadz Zainul Abidin ya, kalau nggak salah di Batam. Nah, kemudian fa'alu dzalika, mereka melakukan hal itu ya, membunuh anak-anak mereka, ya kan? Nah, kemudian mereka juga membunuh anak-anak mereka min imlakin, karena takut miskin dan supaya dijadikan tumbal untuk patung-patung mereka. Kenapa mereka lakukan itu? Maka beliau mengatakan di sini fa'alu dzalika bi araihim. Mereka lakukan itu berdasarkan aro mereka. Aro ini adalah jamak dari ra'yun, pikiran-pikiran mereka. Berdasarkan ya pendapat-pendapat mereka saja. Wa taswili syaitani lahum, dan bentuk tipu daya syaitan atas mereka. Karena syaitan sungguh senang kalau seandainya seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kesesatan ya, maka syaitan akan selalu menolong ya orang-orang yang berbuat kesesatan. Ya, yang maksiat-maksiat itu tentu itu sangat disukai oleh syaitan. Ya, sehingganya kita Pak semalaman main HP mungkin lebih enak, lebih betah baca informasi ya ketimbang baca Al-Quran. Itu siapapun Pak ya, mau ustadz mau siapa, terkadang digoda oleh syaitan. Padahal kalau kita mau beribadah baca Al-Quran saja 100 ayat saja minimal, maka apa keutamannya? Ini sebuah riwayat disahihkan oleh Imam As-Suyuti ya dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Man qara'a, barang siapa yang membaca Al-Quran ya fi lailatin, di suatu malam, mi'ata ayatin, 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat termasuk orang yang lalai. Jadi kalau nggak baca Al-Quran seayat pun nggak, ini luar biasa. Lalai ya, lalai sudah pangkat berapa nggak tahu gitu. Ya, tapi baca berita, masya Allah ya, update dia kan. Nah, berita sekarang ya apa? Berita sekarang yang update itu Pak ya. Nah, ada ustadz yang lagi memperkosa katanya 12 orang santriwatinya. Ini ustadz apaan gitu Pak ya? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, terkadang ustadz godaannya lebih besar Pak ya. Karena iblis itu dia nggak mati-mati sampai hari kiamat. Ya kan, mulai dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi iblis tahu dia strategi menyesatkan anak Adam ini, iblis pakarnya. Nah, jadi iblis ini Pak mempunyai junud, tentara-tentara yang diutus untuk setiap anak Adam. Jadi iblis sudah lengkap Pak, biodata kita, database iblis itu lebih canggih daripada kita. Tahu dia ya. Iya, si fulan, ustadz si fulan, nah ini kelemahannya ini ya. Nah, dia ini nggak tahan kalau lihat wanita ini. Ya, kita goda dengan wanita. Kalau makan puasa dia ini kuat nih ya kan. Kalau untuk puasa, tapi kalau
digoda dengan akhwat dan sampai nggak tahan ya kan. Ini maka iblis mengutus tentaranya Pak, goda dia dengan akhwatnya. Akhirnya apa? Terjadilah perzinaan sampai 12 santriwati ya. Auzubillah. Jadi Pak, kita tahu di mana kelemahan kita. Ada orang kelemahannya dengan uang, ya kan? Kalau berhubungan dengan uang nggak tahan dia ya. Iya. Itulah jadilah dia koruptor gitu kan. Iya. Jadi untuk itu Pak ya, kita harus selalu mawas diri ya dan mencari kelemahan kita di mana gitu. Ya, ada pula orang yang kelemahannya suka nonton, itu dimanfaatkan setan Pak. Nah, sehingga dia lalai, ya kan? Udahlah, ada film yang bagus malam ini, nggak usahlah baca Al-Quran nanti katanya. Dia mau tahajud nanti katanya. Besok aja, malam besok kan masih ada. Itu setan itu Pak. Bahkan setan itu ada punya 3 ikatan ketika kita tidur itu Pak. Diikat di kepala kita ini dengan ikatan gaib tentunya ya. Kita nggak lihat. Ya, kalau seandainya kita bangun, ya, putus satu ikatan ini dalam hadis sahih ya. Kalau kita berwudu, ya kan, putus lagi satu ikatan. Kalau kita sholat, bebas, ya, nggak ada lagi kita dikuasai oleh syaitan. Tapi syaitan itu akan menguasai kita nanti aja lah, bangunnya kan masih jam 4 katanya. Jam 4:30 kan masih ada waktu, nah, gitu. Nah, jadi kalau ada bisikan-bisikan itu Pak, udahlah Pak, fix ya. No doubt, supaya tidak diragukan lagi, itu syaitan pasti. Kalau kita ingin sholat tahajud, niat kita kan, kemudian dalam hati kita entahlah itu pasti dari setan, itu waswas setan pasti Pak. Ya, nah itu. Jadi setan ini luar biasa Pak. Jadi nggak hanya Bapak Pak, kita semua, saya semua pasti digoda oleh setan. Pasti ada taswili setan, waswas setan itu pasti ada itu. Jadi kalau seandainya ada bisikan nampak cewek Pak, pingin kita lihat, pasti setan itu. Iya. Kemudian kalau ada berita tentang aib seseorang, pingin kita menceritakan, itu setan juga itu Pak. Karena setan itu tugasnya itu memang. Jin-jin kafir itu tentara iblis supaya kita jatuh ke dalam yang haram, senang dia, berprestasi dia, ya. Tapi kalau kita tobat, wah ya dia menyesal, ya Allah kok sampai tobat dia ya. Marah betul setan Pak. Jadi kalau kita tobat ya, nah, itu membuat setan sakit hati Pak. Iblis itu sakit hati, kok bisa tobat ya, kenapa nggak maksiat terus ya, sampai mati harus maksiat bagus ya. Sempat orang bertobat Pak, oh aduh kan gagal saya gitu. Jadi ini Pak ya, jadi daripada kita sibuk dengan WhatsApp ya kan, bagus kita baca Al-Quran Pak. Kalau kita baca 100 ayat ini dalil sahih ya, 100 ayat aja minimal ya kan, ini sudah dicatat ya, tidak termasuk orang yang lalai. Kita kan nggak mau menjadi orang yang lalai, karena orang lalai ada orang yang merugi tentunya, kan gitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuk seperti ini, ya Pak, zikir itu baca Al-Quran bagian daripada zikir ya. Nah, kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan. Kemari ya, aqussu alaikum, aku akan ceritakan kepada kalian ma apa harrama khaliqukum, apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian, wa malikukum, dan malik kalian yakni Allah ya, penguasa kalian yakni Allah, tahriman haqqan, sesuatu yang haram yang secara hakiki, artinya haram yang betul-betul haram. Tahriman haqqan, haqqan ini taukid ya. Jadi inilah makna firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemari aku bacakan, aku kisahkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian apa yang telah Rabb kalian Allah haramkan atas kalian, haram yang sebenar-benar haram gitu. La tarakhuson ya, bukan sesuatu yang spekulasi ya, atau sesuatu yang nisbi gitu ya, bukan sesuatu yang icek-icek lah gitu ya. Ini betul-betul haram gitu. Wa dhannan ya, bukan sesuatu yang disangka ya, yang dianggap ini haram berupa anggapan saja, tidak. Namun haram di sini kata beliau adalah tahriman haqqan,
yang betul-betul Allah haramkan, haram secara hakiki, ya. Ya. Bal bi wahyin minhu wa amrin min indihi, bahkan dengan wahyu dari sisinya, ya, dari sisi Allah dan perintah darinya. Wa dzalika fi ma wasakum bihi fi hadhihi al-wasayal 'ashri, ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tersebut, ya, ini terdapat, ya kan, di dalamnya, di dalam 10 wasaya. Wasaya ini adalah jamak dari kata wasiyah. Wasiyah itu artinya wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah haram ini, yang Allah haramkan dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini tertuang dalam 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemarin ya telah kita bacakan secara keseluruhan, ya, dari ayat 151, ya, sampai 153 ini. Nah, awalan, ini wasiat yang pertama, ya, yang Allah haramkan yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an, kan gitu. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi seluruh perbuatan syirik itu Allah haramkan, kabirahu wa saghirahu, baik yang besar maupun yang kecil. Umum, Pak, karena syai'an itu nakirah, ya. Dia berada dalam konteks larangan, dalam siyak larangan gitu. La tusyriku, ya, jangan kalian berbuat syirik, gitu kan, dengannya, yakni kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau Syekh Shalal Fauzan mengatakan di sini, awalan, yang pertama, wassakum alla tusyriku bihi syai'an. Allah telah mewasiatkan kepada kalian untuk janganlah kalian. Allah ini singkatan dari anla. Ini ada proses idgham di situ. Ya, dihilangkan nun matinya, ya kan, langsung masuk kepada lam. Asalkan anla gitu, ya. Ini ada proses idgham, ya, dimasukkan lamnya gitu. Allah. Asalnya anla, ya. An ini biasa diartikan untuk, ya. Jadi wassakum, Allah telah mewasifkan kepada kalian alla tusyriku, untuk supaya kalian jangan, ya, berbuat syirik bihi dengannya, yakni dengan Allah, syai'an, sesuatu apapun. Nah, ini umum, ya, bayar nakirah ini. Kemudian beliau mengatakan di sini wa hadza nahyun anisyirki umuman, dan ini adalah bentuk larangan dari berbuat syirik secara umum. Kenapa kita dilarang untuk berbuat syirik? Ini banyak sekali, ya, sudah dibahas sama ustaz, tapi nggak apa-apa. Jangan kita merasa bosan menjelaskan tentang masalah tauhid dan syirik ini. Kenapa Allah melarang kita syirik, Pak? Karena luar biasa. Karena kalau kita berbuat syirik, syirik besar di dunia ini, Pak, nggak ada jaminan masuk surga. Haram bagi kita untuk masuk surga, makanya Allah larang. Ya, semua kita mungkin sudah hafal, dan harus kita hafal, Pak, supaya kita bisa sampaikan kepada anak istri kita. Surah Al-Maidah ayat 72. Ini dalilnya Allah mengharamkan surga bagi orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, artinya orang mati bawa dosa syirik besar gitu, ya, faqad harramallahu alaihil jannata, Allah telah mengharamkan, telah diharamkan oleh Allah gitu, atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang berbuat zalim. Sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik. Gak ada yang nolong, Pak. Allah udah gak nolong, siapa yang nolong kita nanti di akhirat? Bisa mak kita? Nggak bisa, Pak. Ya kan? Ya Fatimah bintu Muhammad, ya, Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, ya, wahai Fatimah bintu Muhammad, salini syai'an, minta aku di dunia ini sesuatu, la ughni ankum syai'anki syai'an. Di akhirat kelak, kalau engkau tidak membawa tauhid, ya, kalau engkau berbuat syirik, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu, ya. Anaknya saja Fatimah, kalau seandainya dia berbuat syirik, ini Nabi nggak bisa tolong, Pak. Kenapa? Karena syirik ini menghalangi syafaat Nabi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah.
Jahmiyah, mereka menafikan syafaat Nabi. Kita meyakini selama diizinkan oleh Allah itu namanya syafaat yang Allah izinkan. Apa kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari? Ya, ditanya Nabi ini dalam Sahih Bukhari, hadis sahih, ya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat? Artinya siapa yang dapat syafaatmu lantas bahagia, dia senang, ya kan? Qala, lantas Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, dengan ikhlas dari dalam hatinya. Artinya maksudnya tidak hanya sekedar mengucapkan gitu. Orang tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, melainkan orang yang sudah mengamalkan konsekuensinya dan mempelajarinya serta mendakwahkan la ilaha illallah tersebut. Ini Pak, ini menunjukkan apa? Ini syarat tauhid, ini syarat mutlak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita mau diberi syafaat gitu? Kita berbuat syirik gitu, ya Pak ya? Padahal syirik Allah nggak ampuni. Bagaimana akan mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Itu pentingnya seorang selalu senantiasa belajar tauhid, nggak boleh bosan ya. Oh tauhid lagi ya, nggak boleh gitu Pak ya. Ini terkadang kata-kata yang melecehkan gitu Pak ya, merendahkan. Ya kita tidak boleh bosan dengan tauhid. Kita mati dengan tauhid ya. Selalu Pak, dimanapun kita berada, kita selalu mengagungkan tauhid dalam kehidupan kita, karena kita ingin mati dalam keadaan la ilaha, membaca la ilaha illallah. Maka kita harus mencintai kalimat itu ya, dan kita harus mencintai pelakunya. Ahlu tauhid itu harus kita cintai Pak ya. Orang-orang yang bertauhid itu kita cintai. Kita mencintainya karena tauhidnya, karena kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah ya. Jadi Nabi mati-matian Pak. Nabi dilempar oleh orang Taif. Iya, berdarah-darah, dikisahkan di dalam hadis, di dalam cerita kisah-kisah sahih ya. Karena ingin menyampaikan la ilaha illallah. Bahkan Nabi sampai ke pasar-pasar. Jadi Nabi nggak seperti ini, nggak hanya di mimbar ya juga Nabi, di ta'lim ya juga. Namun Nabi juga ke pasar-pasar menyampaikan kalimat la ilaha illallah, dan dakwah tauhid sampai hari kiamat. Tidak hanya di masa Nabi Pak ya, sampai hari kiamat ya, mendakwakan tauhid. Dan mendakwakan tauhid tidak hanya kepada orang Islam saja kalau bisa ya Pak ya, kita mendakwakan tauhid kepada orang-orang kafir. Nabi ya, Nabi mendakwakan tauhid kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab ta'alau, ya kan, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah. Kok nggak salah ya, ntar salah pula nih Pak ya, harus dicek dulu ya kalau yang ragu-ragu Pak ya. Iya, ini dalam surat apa Pak? Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang ahlul kitab Yahudi Nasrani ini, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari ya kita kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama itu Pak? Mentauhidkan Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya, tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidaklah menjadikan sebagian yang lain menjadi tandingan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau seandainya mereka berpaling, maka katakanlah kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Kita ajak mereka kepada tauhid. Itulah kalimat yang mempersatukan Pak. Jadi ini ya kalimat persatuan yang hakiki Pak. Tidak hanya persatuan di dunia ini,
persatuan sampai ke akhirat adalah kalimat tauhid. Kita ajak mereka ya kepada tauhid. Kita tidak beribadah hanya kepada Allah, ya kan? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, ya. Dan kita tidak menjadikan sebahagian kita, ya, kita tidak menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, ya. Kita ajak mereka kepada tauhid gitu. Ya, kita suruh mereka untuk memahami kalau seandainya mereka sudah kita tegakkan hujah, itu nggak ada lagi ya Pak, kita berkewajiban hanya menyampaikan hujah. Ini Pak, bukan memberikan hidayah taufik. Kalau memberikan hidayah taufik ini mutlak milik Allah. Ya, wa ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban engkau wahai Muhammad melainkan hanya menyampaikan. Nah, tentu menyampaikan pun ada caranya ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, ya kan? Tentu dengan cara yang hikmah. Jadi cara hikmah ini Pak, arti hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Jadi hikmah itu tidak hanya kita lembut saja, enggak Pak, perlu juga kita keras. Karena Nabi pun pernah keras. Ya, ada salah seorang sahabat Nabi, ya, kalau nggak salah Mu'adz, ya, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, pernah beliau diutus Nabi untuk mengimami kaumnya. Kemudian panjang ayat yang dibaca oleh Mu'adz ini. Nah, panjang sekali gitu kan, sehingga ada salah seorang jamaah sholat sendirian dia, ya kan. Kemudian Mu'adz mengatakan, ini ciri-ciri orang munafik ini. Waktu dia dengar Mu'adz mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan dia munafik, dia ngadu kepada Nabi, "Wah, saya sedih kali Nabi." Mu'adz mengatakan, "Saya munafik. Bagaimana saya enggak sholat sendirian? Panjang kali ayatnya ya Rasulullah. Saya punya kebutuhan, saya punya pekerjaan, saya punya tanggungan anak istri saya mau makan, saya harus bekerja dulu untuk bisa memberi makannya." Maka Rasul memanggil Mu'adz dengan wajah yang marah Nabi. "Afattanu anta ya Mu'adz," kata Rasul. "Apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz?" Ini fattan, ini sighah mubalaghah ini. Ya kan? Nah, fattan ini bentuknya fatinun, itu membuat fitnah. Kalau fattanun ya sighahnya fa'alun. Ini betul-betul, apakah engkau betul-betul pembuat fitnah wahai Mu'adz gitu. Kalau engkau menjadi imam, perhatikan makmummu. Kalau ada orang yang sibuk bekerja, ada kebutuhan yang akan dia lakukan, jangan diperpanjang ayatnya, kan gitu maksudnya. Seperti itu. Marah Nabi, tapi marahnya Nabi ini kepada Mu'adz. Nabi tahu Mu'adz kuat imannya. Tapi kalau Arab Badui marah Nabi, murtad dia langsung. Ya. Jadi itulah yang hikmah, melihat sikon, itu yang hikmah itu Pak ya. Jadi kalau seandainya saya khutbah keras-keras, ini jemaahnya ikhwan semua ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang umum ya, yang nggak kenal baru, yang baru kenal agama gitu kan, kita udah langsung keras-keras, "Oh, ini apa nih ya, mau ngajak perang aja kayaknya." Nah, maka kita itulah hikmah itu ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, melihat sikon. Melihat kondisi tanpa mudahana pula ya, tanpa kita bermudah-mudah gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah azan, Pak? Belum ya? Kirain azan tadi ya. 6. Kemudian ya kita lanjut. Jadi ayat ini adalah larangan dari perbuatan syirik secara umum. Fashamila kulla musyrakin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka ayat ini meliputi seluruh yang disekutukan, musyrakin ya. Asal katanya musyrakun, namun dia mudhaf di sini. Ini asal katanya adalah asyraka yusyriku isyrakan. Dia isim maf'ul ya Pak ya. Ya, kalau kita baca musyrikin ini pelaku ya, maka dia mencakup seluruh pelaku kesyirikan. Tapi kalau kita baca fashamila kulla musyrakin, maka ayat ini mencakup seluruh yang disekutukan gitu kan dengannya, yaitu dengan Allah, min anwa'il ma'budati, dari jenis-jenis sesembahan min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mencakup seluruh jenis sesembahan yang disembah selain Allah. Baik itu patung-patung yang disembah, ya ini larangan, nggak boleh. Ya. Ataupun mentaati seseorang, ya, yang mana mentaatinya itu dalam bentuk
menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini juga termasuk beribadah kita kepadanya, Pak. Makanya ada seorang sahabat Nabi, mantan Nasrani masuk Islam, Adi bin Hatim namanya. Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu arbab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ya. Orang-orang Nasrani itu, ya, Allah mengatakan mereka menjadikan rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani menyembah rohib mereka. Adi bin Hatim tanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Lasna na'buduhum, kami ya rasanya enggak ada ya Rasulullah menyembah pendeta-pendeta kami," gitu. Maka Nabi tanya gitu, "Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah haramkan, kalian ikuti, kalian ikuti menghalalkan juga, kalian taklid kepada pendeta-pendeta mereka. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk kalian beribadah, menyembah kepada pendeta tersebut." Makanya di antara bentuk syirik itu, Pak, namanya syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Artinya kita mentaati seseorang selain Allah di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Misalkan ada sekarang syekh, ya, kita boleh berzina katanya, kita taati, Pak, dalam rangka mentaati syekh ini. Wah, syekh ini luar biasa. Kita taati perintah syekh, padahal itu hal yang Allah haramkan. Ini termasuk kita menyembah, itulah bentuk kita menyembah syekh itu berarti. Ya, ini jadi menyembah itu tidak hanya kita sujud kepada ini bentuk penyembahan, namun bentuk penyembahan itu banyak, iya kan? Menyembah dalam bentuk ketaatan, memberikan ketaatan kepada selain Allah di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya kan? Apa itu haram katanya? Jangan makan yang berdarah. Ada juga, ya, nggak boleh kita makan kambing, nggak boleh, haram. Kalau diharamkan itu nauzubillah, ya, ini bentuk kekufuran, Pak, ya. Maka di antara, ya, ulama fikih mengatakan, ya, di antara bentuk kekufuran itu adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Supaya ada orang yang berzina, kemudian dia meyakini zina itu enggak haram, halal itu, padahal dia sudah tahu ayatnya bahwasanya Allah telah mengharamkan zina, dia tentang, enggak katanya. Ini bisa jatuh ke dalam kekufuran karena dia sudah mendustakan ayat Al-Quran, sudah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap jenis perbuatan syirik, sesembahan yang disembah selain Allah, ini dilarang berdasarkan ayat ini, ya, Pak, ya. Wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadah, dan setiap, ya, perbuatan syirik, sesuatu yang disyirikkan di dalamnya dari seluruh jenis-jenis ibadah. Jadi ibadah apa saja yang seseorang berbuat syirik di dalamnya. Contoh, ibadah menyembelih misalkan. Nah, ini sudah tidak asing lagi, menyembelih itu ibadah, Pak. Jadi ketika ada orang yang menyembelih, ya, disembelihnya hewan, namun dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, mungkin kena gangguan selain Allah yang dia yakini, dia demin atau apalah namanya, ya, dia sembelih hewan karena dia khawatir kalau dia nggak sembelih, ini bahaya nanti. Kalau dia buat jembatan misalkan, kalau nggak dia disembelih hewan di situ, ini jembatan akan minta tumbal katanya. Ini kan bahaya, Pak. Nauzubillahi min zalik, ya, disembelihkannya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik juga, Pak, ya. Dan Allah mengatakan la'anallahu man dzabah li ghairillah. Nabi mengatakan la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana menyembelih untuk tamu, Pak? Ya, ini bukan kita nyembelih untuk tamu, itu bukan untuk kena takut bahaya dari tamu, ya. Enggak, itu dalam memuliakan tamu ini disyariatkan gitu. Kita tetap menyembelih sebut nama Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menjamu tamu ini boleh. Kalau kita ada uang gitu, Pak, ya. Ya, ada tamu kita, kan hak tamu itu 3 hari, ya, kita sembelihkan kambing buat tamu kita. Nah, ini dianjurkan malahan, ya.
Ya ini beda ya Pak kasusnya. Ada juga terkadang ya sebagian kaum muslimin ya apa bedanya dengan menyembelih untuk tamu? Ini beda kali. Kalau tamu itu nggak ada keyakinan kita. Kalau kita nggak nyembelih untuk tamu itu akan ada datang sial di rumah kita, itu tentu syirik juga itu. Kalau kita nggak sembelih untuk tamu itu datang kesialan di rumah kita, ada aja yang meninggal nanti keluarga kita ini. Nah, tentu kalau seperti itu ya sama. Ini kan nggak kita menyembelih untuk memberikan tamu. Naam. Kemudian wasiat yang kedua, sanian yang kedua, wa wassakum an tuhsinu saya juga ya. Wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan bi birrihima wa hifzihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarkit tarafu'i alaihima. Kemudian yang kedua adalah Allah telah mewasiatkan atas kalian untuk berbuat ihsan ya kepada kedua orang tua kalian, wabil walidaini ihsana, kata Allah. Jangankan kepada kedua orang tua ya, kepada makhluk Allah yang lain saja ketika kita berbuat ihsan ya, dan ketika kita berbuat baik ya, luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbuat ihsan misalkan ya kepada siapa? Kepada orang lain. Ya, kita beri dia minum ya. Bahkan Nabi mengatakan man fattara sha'iman ya. Ya, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut karena ikhlas ya, tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa tersebut. Ini hadisnya yang sahih ya. Dan orang yang berpuasa itu satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan baginya dari api dan neraka selama 40 tahun perjalanan. Ini ya kan, man shoma lillahi yauman gitu ya, ba'adallahu lahu minan nar ya arba'ina kharifah gitu kan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Al-Bukhari. Ya, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah ya, di jalan Allah ya, maka Allah akan menjauhkan siksanya bagi orang-orang itu selama 40 tahun perjalanan gitu. Ini luar biasa Pak, satu hari aja. Kalau 2 hari kali 2 Pak. Ini Pak, ini luar biasa pahala puasa itu Pak. Naam. Makanya puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Ya, ahabus siyami ilallah saumu Nabiyillahi Daud ya. Puasa yang paling afdol, yang paling utama di sisi Allah adalah puasa Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Sehari berpuasa ya, shoma yauman wa fattara yauma ya. Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Maka sering kami sampaikan, ada juga yang bertanya, kalau kita sedang puasa Daud, Pak Ustaz, kebetulan puasa Arafah, ini gimana? Pas puasa Arafah itu kita kan giliran kita makan nih Pak Ustaz, gimana? Maka jawabannya lanjutkan puasa Daud, karena keutamaannya lebih besar daripada hatta puasa Arafah, lebih besar keutamaan puasa Daud. Jadi dia sudah ada rutinitasnya gitu. Jadi nggak ada lagi Senin Kemis, nggak ada lagi Ayamul Bait ya, karena puasa Nabi Daud sudah lebih utama, sudah lebih afdol kalau mampu ya, kalau sanggup. Nah, tetapi kita harus yakin Pak ya, apa yang Allah syariatkan itu tidak akan memberatkan kita, enggak Pak ya, tidak akan bermudarat Pak. Pasti ada kebaikannya Pak. Ya. Ada teman kita, orang tua kita dulu di Sumani ya Pak ya, di Batu Sangkar itu. Ya, namanya Pak JP gitu. Bapak itu sebelumnya penyakitnya komplikasi gitu. Banyak Pak, ada asam urat, ada diabetes ya, ada tekanan darah tinggi Pak. Kemudian berpuasa Nabi Daud beliau. Pas lagi sakit-sakit itu puasa beliau Pak. Subhanallah, 3 tahun dahulu itu kata beliau, tapi sekarang mungkin masih puasa juga Allah alam ya. Belum ada lagi menghubungi beliau. Itu alhamdulillah Pak. Ya, penyakitnya dari yang parah mulai menurun gitu. Ya, karena mengamalkan ya puasa Nabi Daud tersebut ya. Mudah-mudahan Pak ya, mungkin karena doanya ya,
Bapak itu mungkin doa minta badan sehat, apalagi dia sedang berpuasa ya Pak ya. Karena doa yang mustajab itu, di antara doa mustajab itu adalah doa orang yang berpuasa hendak berbuka. Jadi ketika kita mau buka itu Pak, doalah. Ini di antara waktu-waktu mustajab dalam berdoa gitu. Ya. Kemudian kata beliau, wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan bibirriha. Allah telah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya kan, dengan berbakti kepada keduanya. Wa hifzihima, dan dengan menjaga keduanya. Wasiyanat, ya ini hampir sama apa ya? Sianah itu menjaga juga. Wa ta'atihima, dengan cara mentaatinya fi ghairi maksiatillah, tentunya di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkit tarafu'i alaihima, kemudian meninggalkan, mengangkat diri gitu. Maksudnya menyombongkan diri kepada kedua orang tua. Enggak boleh Pak ya. Ya, enggak boleh seseorang itu ya merasa tinggi dari kedua orang tuanya. Ibu ya, sekolah tamat SD cuman saya dokter nih, enggak boleh Pak. Jangankan sama orang tua ya, sama orang lain aja enggak boleh. Karena itu termasuk khamtun nas, ya, merendahkan orang. Karena yang namanya kibir, al-kibru ya, Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa khamtun nas, ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merasa oh kita yang paling hebat ya, si fulan semuanya jahil gitu, kita lah yang ini, nggak boleh Pak ya, ini sombong juga. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan at-tafakhuru bil amwal, at-tafakhuru bil ilmi aswa'u halin minat tafakhuri bil amwal. Orang yang berbangga-bangga, menyombong-nyombongkan diri karena ilmunya ya, ini lebih jelek kondisinya daripada orang bangga-bangga sombong dengan harta. Ini luar biasa Pak ya. Karena kalau seandainya kita sombong dengan ilmu, apalah ilmu kita gitu ya. Kan ada juga orang sekarang ya menyombongkan dirinya, ini kitab saya ya. Ada orang yang meremehkan saya, ya saya yang nulis ini ya, na'udzubillah. Nah, karena prinsipnya sombong kepada orang sombong sodako, ini nggak ada apa ya. Yang masa kita ikut sombong juga, sombong kan neraka. Nabi mengatakan sebab masuk neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin minal kibri, gitu kan. Tidak akan masuk surga orang yang apabila ada dalam hatinya sebesar biji zarrah daripada sifat sombong. Masa kita mau melakukan sombong juga? Orang yang sombong nggak apa-apa ya, dia aja yang kok nggak tobat ya diancam masuk neraka. Jangan ikut-ikutan kita gitu, nggak boleh Pak. Kita nggak boleh merasa sombong dengan hafalan Al-Quran, merasa sombong dengan hebatnya agama kita, enggak. Karena agama kita menyuruh kita untuk rendah hati Pak. Nabi mengatakan man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Man tawaddu'a lillah, barang siapa yang tawaddu itu rendah hati, tidak sombong ya. Barang siapa yang rendah hati karena Allah. Ada juga orang rendah hati supaya dipuji, enggak juga supaya dikatakan rendah hati ya. Orang yang rendah hati dia karena Allah betul. Dia takut berbuat sombong ya. Iya, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat kedudukannya kelak di akhirat. Sebaliknya orang yang sombong tentu Allah akan jungkirkan dia. Karena di media sosial luar biasa Pak ya, bentuk kesombongan. Wahabi nggak bisa baca kitab gitu. Emang dia aja yang hebat kan gitu, mantap ya. Ini sombong luar biasa itu Pak ya. Ya kalau orang nggak bisa ya ajarkanlah antum hebat gitu, ajarkan orang gitu. Antum hebat bahasa Arab, nggak harus meledek Pak siapapun ya. Ada teman-teman yang sudah ngaji sunnah pun menghina orang, nggak boleh juga ya Pak ya, nggak boleh juga kita menghina siapapun, nggak dibolehkan Pak ya. Merendahkan seseorang tidak diperbolehkan gitu. Kalau orang itu nggak tahu ya, kalau kita yang tahu ya kita kasih tahu kan gitu aja, gampang, tanpa kita harus meledeknya, tanpa harus mengejeknya. Kan sudah dilarang oleh Allah, yang melarang bukan kita Pak ya. Allah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek kaum yang lain. Bahkan Allah ancam dengan neraka. Wailul likulli humazatil lumazah.
ya humazah, lumazah ini sifat mengejek ini. Ada yang mentafsirkan lumazah ya mengejek dengan perkataan, humazah mengejek dengan perbuatan, itu ada di tafsirnya. Semua intinya mengejek, nggak boleh merendahkan orang lain, mengejek orang lain, itu haram Pak ya. Bahkan termasuk dosa besar loh, nggak, bukan dosa perkara remeh Pak ya. Karena Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Ya, celakalah gitu. Jadi kalau ada teman kita nggak bisa baca kitab, jangan diejek Pak ya. Jangan direndahkan gitu kan. Ya, ya kita ajarlah ya. Kalau kita ajarkan dapat pahala kita. Mana yang salahnya ya? Pak Ustadz, yang salahnya di sini ya dengan kata-kata santun, bukan merendahkan, bukan mengolok-olok gitu. Ini siapa saja, ini nasihat Pak, bukan untuk Bapak aja ya. Terutama bagi saya yang menyampaikan ya. Terkadang kita Pak dipermainkan oleh setan. Karena setan itu tahu kita, oh ini orangnya suka ngejek ini. Ini pencemooh orangnya, masuklah setan di situ Pak ya. Supaya kita jatuh ke dalam setiap dosa terus. Auzubillahi min zalik. Baik Pak, ya karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita lanjutkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah hadirin wal hadirat, azani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali. Kemudian qala al-syarihu hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salisan, yang ketiga, wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq, ay la ta'idu banatakum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqri fa inni raziqukum wa raziquhum falastum tarzuqunahum balla tarzuquna anfusakum. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian alla taqtulu auladakum, supaya kalian tidak, agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena khawatir jatuh miskin. Jadi ada orang ya karena khawatir tertimpa kemiskinan, nggak usah punya anak, nggak usah punya anak banyak gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam akidah kita, dalam keyakinan agama kita, setiap orang itu sudah ada rezekinya. Ini tauhid ya Pak ya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan seseorang melainkan ketika Allah telah menyempurnakan rezeki bagi orang tersebut. Iya. Allah yang memberikan kita rezeki gitu. Jadi kalau seandainya kita ingin mengatur kelahiran, boleh. Keluarga berencana yang tidak membatasi keturunan, ini boleh Pak ya. Karena ada dalam syariat kita ada istilah azal. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, kan dalam hadis sahih. Kami dahulu melakukan azal ya. Azal itu adalah meletakkan mani tidak di dalam rahim istri. Kita azal Pak ya. Ini boleh Pak, dalam rangka untuk mengatur kelahiran. Karena seorang anak itu kan haknya untuk menyusui 2 bulan. Afwan ya, 2 tahun ya hak anak itu ya. Nah, jadi dia selama berhubungan dengan istrinya dia azal gitu. Ya kan, untuk apa? Supaya anak ini sampai menyapih ya dari ibunya, ya kan, kemudian barulah dia tidak azal lagi. Boleh Pak ya, ini namanya mengatur. Tapi kalau membatasi kelahiran, dia nggak mau ya banyak anak, ini nggak boleh dalam agama kita Pak ya. Ya. Maksudnya setelah dia disamping, maka dia tidak boleh lagi azal. Iya, azal ya. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi Pak, karena itu akan membatasi nanti. Iya, akan membatasi
apa nama itu keturunan. Ya, nggak boleh kita takut, supaya takut repot. Ada juga orangnya, Pak, kenapa KB Pak? Repot banyak anak ya. Ya, kita kerja, istri kerja, siapa yang ngurus anak, kata auzubillahi min zalik. Padahal anak itu aset ya Pak ya. Kalau kita bisa mendidik anak kita, maka anak kita adalah aset yang luar biasa. Banyak orang yang nggak dapat anak ya Bang ya. Ini nggak ya, sudah punya anak pakai KB pula. Nah, ini kan suatu hal yang jauh dari konsep agama. Kalau dalam agama kita Pak, Allah mencintai seorang wanita yang banyak melahirkan ya. Itu namanya walud ya. Makanya Nabi mengatakan tazawwadul wadudul walud ya. Nikahilah wanita yang wadudul walud. Tazawwadul wadudal walud ya. Wadud itu wanita yang penyayang, yang sayang sama suaminya. Walud, nah dia kan wanita yang banyak anaknya gitu. Karena Nabi akan membangga-banggakan nanti umatnya gitu, dengan banyaknya jumlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak ya, makanya disyariatkan juga orang kalau mampu ya berpoligami. Untuk apa? Ya untuk supaya keturunannya banyak gitu. Ini Pak ya, ini rahasianya, hikmah dari ta'adud itu. Ai la ta'idu banatakum, jangan kalian kubur hidup-hidup. Nah itu ya ta'idu nih ya, wa ada ya'idu ya, ta'idu. Jangan kalian kubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khasyah, karena takut kefakiran. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, Pak. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, Pak, orang-orang Arab jahiliyah ya, apabila mereka dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kan, idza busyira ahaduhum bil untha, apabila diberikan kabar bahwasanya istri salah seorang orang jahiliyah itu melahirkan anak yang perempuan, zalla wajhuhum musaddaw wa huwa kazim, zalla wajhuhu ya musaddan, wajahnya menjadi hitam, wahwa kakazim, dan dia menahan marah dia Pak ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kenapa dia marah Pak? Karena dia malu ya kan. Maka ketika ada orang-orang Arab jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy jahiliyah, yatawarra minal qaum ya, mereka menyembunyikan diri ya, bersembunyi dari kaum mereka ya, min su'i ma busyira bihi, karena mereka menganggap kelahiran anak perempuan itu adalah termasuk kabar buruk gitu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan disebutkan dalam ayat ini, ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab ya. Apakah mereka akan menahan malu? Dia akan menahan malu, orang yang anaknya perempuan ini, orang jahiliyah ini menahan malu dia. Am yadussuhu fit turab, atau dia akan menguburkan anak tersebut hidup-hidup. Dan surah Takwir kan ada itu ya kan. Apabila ya kan, wa idzal mau'udatu su'ilat ya, apabila al mau'udah itu artinya anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup ya kan. Ketika nanti dia kiamat ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, kena dosa apa dia dibunuh gitu kan. Nah, ini Pak ya. Nah, ini kalau orang Arab jahiliyah dia malu punya anak perempuan ya, makanya itu dihilangkan oleh ketika datang Islam. Adat-adat tradisi, ini tradisi itu Pak. Maka setiap tradisi yang melanggar syariat itu namanya tradisi jahiliyah ya. Ini tradisi orang Arab, ini sudah jadi tradisi kebiasaan. Jadi ada tradisi organ sekarang kita rasakan jahiliyah gitu Pak ya, karena bertentangan dengan syariat Islam. Nggak boleh wanita menampakkan aurat ya, bermusik-musik seperti itu, bahkan minum-minum di belakang ya. Kadang tawuran juga Pak. Iya, kadang ada yang mati orang semalam tuh, main tusuk dia, karena udah mabuk kan, karena pikirannya nggak stabil lagi, ya nggak ada akal sehat lagi ya, tersinggung dikit sama kawannya, kantinya ditikam Pak ya.
Ini adat juga ya Pak. Inilah adat yang jahiliyah, adat yang tidak benar Pak ya. Tidak sesuai dengan Islam gitu. 6. Kemudian jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Fa inni razikukum. Karena sesungguhnya akulah yang memberikan rezeki, akulah sang pemberi rezeki bagi kalian. Aku yang memberikan rezeki. Kata Allah. Wa razikuhum, dan akulah yang memberi rezeki mereka. Akulah raziknya mereka gitu ya. Akulah pemberi rezeki mereka, anak-anak kalian itu. Dan jangan takut banyak anak apa ya. Makanya pepatah orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Terkadang kan dianggap remeh ya, diketawain ya. Iya Pak ya? Banyak masalah. Iya, banyak masalah gitu ya. Iya, karena tauhid sudah mulai meredup gitu. Sebenarnya lemah Pak. Orang-orang dulu banyak juga anak-anaknya Pak ya, biasa aja. Jadi juga Pak ya. Orang-orang zaman dahulu. Jangan zaman sekarang, orang Yahudi sekarang banyak anaknya ternyata Pak. Orang Yahudi banyak anaknya tuh. Bahkan orang Yahudi itu disuruh untuk banyak anak, ya kan? Iya. Namun kita kan termakan oleh propaganda mereka gitu. Orang Islam dia disuruh nggak boleh, dibatasi keturunannya. Mereka itu banyak anak-anaknya. Yang kan orang Yahudi, orang komunis saja di Cina itu berapa anak itu? Banyak, luar biasa. Apa ya? Ini. Kemudian beliau mengatakan falastum tarzuqunahum, bukan kalian yang memberikan rezeki bagi mereka, bagi anak kalian itu, bukan. Kalian hanya berikhtiar, berusaha ya, mencari nafkah buat anak-anak kalian. Namun hakikatnya yang memberikan rezeki, yang memudahkan rezeki itu Allah. Allah sudah menetapkan setiap kita ini ada rezekinya masing-masing. Bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian itu juga tidak memberikan rezeki pada diri kalian gitu. Bahkan kita sendiri Allah memberikan kita rezeki, jangan anak kita gitu kan. Allah yang memberikan kita rezeki. Maka untuk itu ya, beliau ingin mengatakan kepada kita ya, jangan kalian membunuh anak kalian atau membatasi keturunan kalian karena khawatir miskin, bermasalah tadi itu Pak ya. Karena khawatir tidak bisa membiayai sekolahnya gitu. Kan orang sekarang itu ditanya, kenapa Pak pakai KB Pak? Ya kan khawatir Pak ya, kalau anak banyak gimana nanti ini itu. Terkadang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang punya anak ya, banyak juga yang ini ya, yang selamat gitu. Tapi kalau seandainya orang punya anak kan ada memang tugasnya terhadap anaknya. Ya jangan hanya punya banyak anak ya, tapi anaknya ditelantarkan, itu pun nggak boleh Pak ya. Namun dia berusaha, kalau dia berusaha adalah rezekinya itu Pak. Ya, setiap manusia itu, jangan manusia Pak, hewan yang melata pun, wama min dabatin ya kan, fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya. Tidak ada seorang pun makhluk melata termasuk hewan di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ada Pak. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nanti mungkin ada rezeki orang tua yang berlebih ya, ada yang pas-pasan, ada yang kekurangan. Nah, yang kekurangan ini Pak kalau dia sabar luar biasa. Makanya seorang fakir yang syakir ya, fakirun syakirun, seorang yang miskin tapi dia bersyukur, nah ini luar biasa Pak. Hisabnya sedikit. Nah, itu keutamaan fakir. Bahkan orang-orang ulama-ulama terdahulu ya, mereka senang kalau mereka miskin, nggak banyak uang itu, cobaannya pun sedikit katanya. Karena terkadang orang Pak bisa lolos ketika dikit uang, lolos dia. Maksiatnya sedikit ya. Namun ketika diuji dengan banyak-banyak uang, sombong terkadang Pak. Sombong dengan uangnya ya kan, semua mau yang dibelinya, yang haram-haram pun dibeli ya. Tidak sedikit Pak ya, orang-orang yang terkena narkoba itu anak orang yang berduit. Karena mau beli sabu itu mahal harganya, nggak ada duit, alhamdulillah saya nggak ada duit, nggak kebeli sabu katanya. Tapi orang yang dikasih uang ya, nah ini amat sedikit juga yang selamat dari fitnah harta itu. Ya, tapi kalau dia miskin Pak, yang pertama dia terbebas dari sifat sombong gitu. Tapi ada juga orang miskin sombong, itu lebih parah Pak ya. Kayak aja orang nggak sombong, dia miskin tapi sombong pula, itu lebih parah Pak. Parah kuadrat itu. Ya. Tapi biasanya Pak orang miskin apa yang mau disombongkan gitu kan? Harta aja nggak punya ya.
Iya, sepeda apa, motor butut, orang Pajero gitu. Untuk apa sombongnya? Sehingga dia selalu merendah diri, tawadhu, rendah hati, apa ya? Itu salah satu ulama mengatakan keutamaan miskin itu ya. Ya, untuk sombong itu jarang. Ada juga yang sombong itu udah parah kali gitu. Kalau orang sombong, orang kaya sombong, memang ada indikasi untuk sombong itu ada alasannya gitu. Tapi kalau ada orang kaya kemudian dia rendah hati itu luar biasa, Pak. Orang kaya yang bersyukur, orang miskin sabar, ya. Orang kaya bersyukur. Pernah ulama ditanya ya, Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mana yang lebih utama gitu? Mana yang lebih utama, miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur? Maka beliau jawab, ya, untuk mengetahui mana yang lebih utama tidak dilihat dari harta mereka, tidak, namun dilihat dari ketakwaan. Kalau si miskin ini, dia meskipun dia hidup apa adanya gitu, namun dia lebih bertakwa. Sholat dia nggak pernah ini ya, nggak pernah lalai gitu ya. Dia rajin ke masjid, dia nggak sombong, ya kan? Dia rendah hati, ya kan? Kemudian yang kaya ini, dia adalah seorang yang kekaya, namun dia bersyukur gitu. Dia kaya namun nggak sombong, dia kaya namun suka menderma, suka memberi gitu. Nah, ini sama-sama ini, ya kan? Kedudukannya kelak berdasarkan tingkat ketakwaannya. Karena Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Lihat ketakwaannya. Yang lebih bertakwa itulah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, Bang? Ya, karena udah mau jam 8:30. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak-bapak ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, fadhal. Riwayat Umar, Bismillah. kalau dia mengubur hidup anaknya itu sorry ada yang melihat dia ditanya Iya. tersenyum lalu menangis, dia menciptakan dia membuat hal-hal rumah lalu Iya. kedua dia mengubur hidup anaknya. Kalau menurut Imam Ibnu Hisham, pernah dibaca sejarah ahli tarikh termasuk Ibnu Hisham ya, ini ada bukunya, terjemahannya sudah ada, itu katakan sahih gitu ya. Ya, namun hadisnya walau alam ya, saya belum membaca ada yang mengkritik apa nama itu cerita itu. Memang banyak juga di antara para sahabat seperti kita katakan, ada yang mantan Nasrani, ada yang mantan musyrik, ya kan, ada yang mantan pelaku-pelaku dosa besar dahulunya. Nah, ketika mereka masuk Islam, ya kan, maka Islam ini menghilangkan seluruh dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini luar biasanya Islam, ya kan. Kalau orang masuk Islam itu orang non Muslim, orang kafir lah ya, masuk Islam, orang musyrik masuk Islam ya, maka dia itu ibarat baru lahir dari rahim orang tuanya, bersih ya. Ini luar biasa Islam nih Pak ya. Al-Islamu yajubbu ma qablahu ya. Islam itu membersihkan, menghilangkan dosa-dosa pelakunya sebelum masuk Islam. Dan kebaikannya, nah, ketika dia masuk Islam Pak, dihitung luar biasanya. Misalkan waktu dia sebelum masuk Islam bersedekah, ya, ketika masuk Islam itu pahala sedekah kalau dia ikhlas ya kan, berpahala, tetap dihitung pahala, dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini jadi kalau menurut ahli sejarah yang saya baca, buku sejarah gitu kan, betul gitu ya. Pernah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an ya terjatuh kepada adat itu karena sudah menjadi adat gitu. Jadi tradisi orang jahiliyah itu seperti itu. Ya kan? Idza busyira ahaduhum bil unsa, ya, apabila salah seorang di antara mereka itu orang-orang jahiliyah itu diberi kabar anak mereka yang lahir perempuan itu, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ya, wajahnya berubah menjadi hitam, menahan marah gitu ya, sangat yatawarra minal qaum, sehingga mereka menghindar, bersembunyi dari kaumnya seperti itu ya kan, karena saking malunya punya anak perempuan gitu. Ini bukan hanya Umar bin Khattab ya, rata-rata orang-orang jahiliyah sebelum Islam seperti itu ya, illa ma rahimahullah ya, kecuali yang Allah rahmati ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak.
Iya. Ya, fadhil Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mau tanya tentang tadi ada membaca ayat sampai 100 surat sampai 100 ayat tadi ya. Iya Pak. Itu apa? Tadi pas tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Iya. Kalau membaca itu berulang-ulang, misalnya satu ayat satu surat, mungkin satu surat itu 10 ayat. Baca 10 kali kan satu juga gitu. Atau Iya. terus dalam Iya. ayat yang berbeda yang dimaksud. Kalau kita baca syarahnya ini Pak, lebih utamanya ketika sholat. Nah, di malam hari ya, waktu sholat Pak. Kalau nggak hafal bagaimana kita baca mushaf. Jadi memang kalau kita lihat syarahnya, penjelasan dari para ulama, memang dia berurut, bukan diulang. Iya. Jadi kita boleh baca lewat mushaf kalau nggak hafal ya. Iya, taruh di depan mushafnya. Kalau seandainya kita baca di luar sholat pun masuk juga Pak. Ya, namun lebih afdolnya ketika sholat gitu. Jadi ketika kita sholat malam kita baca 100 ayat. Ya. Atau kita baca saja masuk juga Pak. Karena hadisnya kan umum gitu. Namun ulama ketika saya baca syarahnya ini lebih kepada ketika di dalam sholat gitu ya. Nah, namun kalau dibaca yang biasa apa namanya itu di luar sholat pun masuk gitu. Saya Pak, wallahu a'lam bishawab. Namun kadang-kadang memang ya kita tuh selalu diberikan bisikan-bisikan syaitan gitu Pak ya. Mau berwudu, mau tidur aja kadang aduh malas sekali. Pak langsung ajalah kaki kentut juga gitu. Ada juga yang itu ya. Iya. Mau baca surah Al-Muluk pun malas ya. Mau baca surah As-Sajadah kan sunnahnya itu. Sebelum kita tidur baca Al-Muluk dulu ya. As-Sajadah gitu. Terkadang Pak setan selalu menggoda kita ya. Janganlah besok aja lah bacakan masih ada hari esok katanya. Memang setan itu misinya supaya kita nggak beramal gitu. Sehingga kita dibuatnya menunda-nunda gitu. Jadi untuk perkara akhirat dibuat kita tunda-tunda ya. Entar aja lah besok aja lah tahajud ya. Kan masih jam 2 kan kita udah bangun jam 2 alhamdulillah ya. Tapi setan bilang seperti itu Pak, entarlah antum masih ada jam 3, bangun jam 3, masih ada jam 4, bangun jam 4, masih ada setengah 5, akhirnya enggak tahajud. Sholat pun di rumah aja katanya, tidurnya. Iya, itu setan betul itu Pak. Fix itu setan ya Pak ya. Iya, enggak ragu lagi gitu Pak. Memang dia tugasnya seperti itu, yang menggoda kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mau baca Al-Quran pun malas kita begini ya. Ya, padahal kalau baca-baca berita bola smart kali, wah siapa yang menang hari ini, wah ya. Tapi kalau baca Al-Quran ngantuk kita Pak ya. 10 ayat udah ngantuk. Itu memang setan gitu Pak. Untuk kebaikan itu kita selalu dihalanginya gitu. Ya sudduna an sabilillah mereka ya. Syaitan itu memang selalu melarang ya manusia dari jalan Allah. Bagaimana manusia itu lalai gitu kan. Ini luar biasa. Yang pertama kan diajaknya syirik manusia. Kalau nggak bisa syirik Pak, bid'ah. Kalau nggak bid'ah ya yang haram-haram. Rupanya taat ya kan. Yang mubah lagi. Buat banyak acara ya. Mau baca Al-Quran, entarlah kita mempimpong dulu. Mempimpong boleh Pak, tapi kalau mempimpong terus ya, kadang pengajian nggak ada lagi ya. Banyak acara olahraga jadi agenda seharinya itu ya. Nah, sekarang agendanya main bola di klub bola Ikhwan, Masya Allah. Nanti hari sekian main pingpong, itu main raket, itu berenang, itu aja. Ya baca Al-Quran nggak ada. Itu. Ya Pak? Kira Pak? Panahan ya. Kalau panahan melulu pun nggak bagus juga Pak. Iya. Iya. Memang dia kan sunnah Pak Ustadz gitu ya. Iya, tapi kalau itu terus ya kan yang wajib pun ketinggalan, nah itu kan nggak bagus juga Pak. Tapi adalah waktu-waktunya gitu. Iya. Iya, wallahu taala alam bisawab. Nah, iya, fadhal Bang. Tapi sebelum Anda bertanya, Anda ingin klarifikasi dulu berkaitan dengan penting. Iya. Jangan sampai nanti muncul masalah gini. Iya. Kenapa anak sering bertanya? Iya. Karena anak bodoh dan anak ingin belajar. Iya. Nah, Boleh nanya boleh Pak ya.
Masalahnya karena anak sering bertanya, malah itu jadi berbalik ke anak. Jadi kalau ada pertanyaan dikembalikan ke anak lagi. Padahal anak ini tidak mengerti dan ingin belajar, makanya banyak bertanya. Iya, boleh ya. Seharusnya pertanyaan itu diberikan kepada orang yang tidak bertanya karena dia pintar. Iya. Logikanya kan begitu. Iya. Orang yang tidak bertanya itu berarti dia sudah menguasai materi itu. Nah, sekarang kalau Anda mau tanya, ya, jadi jangan sampai kejadian lagi kan? Tadi Ustadz mengatakan bahwa ada syirik ta'ah, yaitu kepada seorang pemimpin atau sek yang bisa saja seknya itu menghalalkan yang haram dan sebagainya. Iya, betul. Nah, bagaimana apabila itu dilakukan oleh suatu lembaga keagamaan yang resmi? Misalnya, kita tahu bahwa riba itu haram dengan 73 tingkatannya. Tiba-tiba Majelis Ulama tahun 2014 membuat fatwa bahwa bank konvensional memang masih haram, tapi bank syariah itu sudah dihalalkan bunganya. Atau misalnya lembaga organisasi itu misalnya kan membuat fatwa, misalnya ya tidak boleh lagi menggunakan kata kafir misalnya kan. Atau misalnya besok-besok orang yang tidak mau menghormat bendera tiba-tiba lembaga tersebut mengeluarkan fatwa tidak apa-apa, halal sudah menghormat bendera, misalnya seperti itu. Bagaimana? Iya. 2014 itu bahasanya sudah halal apa yang hubungannya? Iya. Fatwa. Jadi kita lihat dulu sebabnya apa gitu. Ya, kalau sebabnya mungkin ada syubhatnya gitu. Terkadang orang itu melakukan yang haram itu Pak bukan, terkadang dia terkena syubhat gitu. Terkena kesalahpahaman di dalam memahami ayat misalkan. Kesalahpahaman memahami suatu bab dalam agama gitu ya. Nah, jadi orang yang seperti itu ya ini dulu Pak, di iqamatul hujjah dulu gitu. Artinya harus ada yang menjelaskan kesalahannya dulu gitu. Kenapa dia bisa sampai dia menghalalkan yang haram itu? Nah, tapi kalau seandainya orang itu menghalalkan yang haram, dia sudah dikasih hujah, namun dia sudah tahu dia itu haram, namun kena hawa nafsunya tetap dia halalkan juga, itu baru kena itu Pak, di syirik itu. Ini mungkin orang itu ada syubhatnya, ada kesalahpahamannya gitu ya, ada kerancuannya di dalam memahami ayat tersebut sehingga dia melahirkan seperti itu. Ya, seperti lembagamu itu apa alasannya gitu. Terkadang itu ada syubhatnya seperti itu Pak. Ya. Apakah lembaga itu tidak bisa dikatakan bahwa dia sudah ijma? Bisa juga, tapi butuh kita pendalaman juga Pak sebelum kita menghukumi gitu kan. Karena nggak gampang juga ya Pak ya, butuh kita ke situ ada riset ya. Iya. Karena ada teman saya tuh Pak, dia terkena syubhat gitu. Jadi dia ahli matematika nih Pak. Riba ini sebenarnya apa yang diharamkan katanya? Apakah nilainya ataukah ataukah ini katanya? Dia ahli matematika, SS2 matematika dia teman, tapi bukan background agama dia bingung. Jadi kata-katanya mata uang itu katanya setiap hari itu bergeser gitu. Nilai uang value-nya itu katanya. Sekarang misal tahun 2021 ya, kita punya uang 1 juta. Di tahun 2024, 25 yang 1 juta ini nggak sampai lagi nilainya katanya. Itu ada rumusnya pula, dibuatnya rumus matematikanya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang-orang yang minjam, kemudian ada ribanya, katanya itu sebenarnya itu hitungannya nggak ngambil dia, nggak ada tambahan secara nilai katanya. Nah, sebenarnya yang mana ya riba itu? Itu kan ada syubhat ya, Pak ya. Orang yang seperti itu ada syubhat Pak. Kita harus luruskan dulu, dia bukan tidak ada niat ingin menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, tapi dia terkena syubhat. Nah, syubhatnya itu yang harus kita hantam dulu gitu ya, kita perbaiki dulu. Nah, kalau dia udah paham ya, dia ngingkari juga, itulah baru dia kita katakan berarti dia mengikuti hawa nafsu. Ya gitu juga lembaga itu Pak. Kita harus tahu dulu syubhatnya seperti apa. Pasti dia ada syubhat gitu ya. Kesalahpahamannya dia, kebingungan dia ya kan, mungkin ada ayat, mungkin ada hadis atau apalah gitu ya yang membuat dia salah paham sehingga menjadi sebuah syubhat ya kan, sehingga dia ragu-ragu ya halal atau haram nih yang itu.
Ini Pak ya? Iya, seperti itu mungkin Pak. Iya, wallahu ta'ala bisawab. Ada lain Pak? Iya. Iya, kalau tidak ada Pak, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.